Bali, Indonesia, tak hanya terkenal karena keindahan alamnya. Bali juga terkenal karena adat dan tradisi masa lalu yang masih hidup hingga hari ini. Nama lengkap saya itu Imade Wijatana ya. Saya tinggal di Banjartaman Kajo, Jalan Sriwedari tepatnya, nomor 58. Kalau sekarang banyak ya profesi saya yang saya lakukan ya. Seperti jadi gini apa namanya? Bertaksi, Gojek, ngojek gitu. Terus kalau sempatnya bisa bikin patung dari paras. Hasilnya ini kemudian dijual kemana, Pak? Kalau sebelum corona itu saya taruhnya di Ubud ada. Itu join ya kan teman ada punya toko. Terus kalau dapat jualan ambillah 35%. Oke, setuju. Dan itu banyak turis yang beli ya. Penghasilannya itu udah tidak tentu ya penghasilannya. Nggak bisa dibilang harus begini, nggak bisa. Itu nasib juga, kita kan lagi ngadu nasib di jalanan. Nggak kita dapat di jalanan, sampai di rumah, ada yang nelpon, patungnya laku 1, ya astungkare, adalah pemasukannya gitu. Nama saya Nyoman Jiwa, ya itu Nyoman itu nomor 3 jadinya. Saya dari anak ketiga dari 8 bersaudara. Swastiastu. Seperti Made Wijatana yang bekerja di sektor pendukung pariwisata, Nyoman Jiwa pun demikian. Namun, secara ekonomi, Nyoman Jiwa tergolong lebih baik. Ia memiliki guest house yang disewakan untuk tempat menginap para turis. Kalau Jiwa Guest House itu mimpi kami membuat suatu rumah, dan saya sudah punya mimpi yang saya taruh dalam hati kecil saya yang paling dalam untuk bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Tapi tak semua mimpi punya jalan mudah. PPKM darurat berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali. Pun begitu, banyak pengusaha hotel yang memilih untuk menutup hotelnya karena penurunan jumlah wisatawan yang datang. Sepinya wisatawan yang datang ke Pulau Dewata membuat hotel-hotel kosong tanpa penghuni. Selama pandemi, setiap orang akan merasakan sangat-sangat susah. Karena Bali mungkin 70% atau 80% tergantung dari pariwisata. Walaupun tidak semua bekerja di pariwisata, tapi kan tetap apa yang kita hasilkan itu kan menopang pariwisata. Kalau itu sih sangat-sangat berat ya bagi saya. Paling berat
karena semua juga merasakan ya. Bukan dari saya saja, yang berpenghasilan sudah biasa dalam dunia pariwisata juga kacau ya. Yang punya homestay itu udah kacau. Kalau kita mungkin terus-terusan memikirkan itu, menjadi tidak bahagia. Jadi kita sikapi aja dengan catatan bagaimana kita bisa bertahan itu. Dari yang biasanya kita ada pemasukan tiap hari, sekarang cuman pengeluaran saja. Kalau itu dipikirkan kan stres, karena itu tidak bisa dipikirkan ya kalau kita tidak jalankan. Jalanin saja, mungkin ini adalah ujian ya. Tak hanya berdampak terhadap ekonomi, pandemi juga berdampak terhadap pelaksanaan tradisi atau ritual umat Hindu di Bali. Salah satunya adalah pelaksanaan upacara ngaben. Dalam ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari roh dan fisik. Saat orang meninggal, yang mati hanyalah fisiknya, sedangkan roh tetap hidup. Karena itulah, agar dapat menuju surga dan menunggu reinkarnasi, roh orang meninggal perlu dilepaskan dari ikatan-ikatan duniawi. Semua itu dilakukan melalui upacara ngaben. Orang mencapai kematian yang sempurna lewat upacara pengabenan, itu tujuan utamanya adalah pencapaian nirwana. Itu nirwana dalam artian, kalau di dalam agama Hindu disebut moksa. Itu tujuan utama daripada kematian di agama Hindu. Bagi masyarakat Bali, upacara ngaben wajib dilakukan. Ini dilakukan sebagai bentuk membayar hutang anak kepada orang tua atau kepada para leluhur. Di dalam kehidupan seorang Hindu, insan Hindu itu mempunyai 3 hutang sejak dari lahir, yang namanya Trirene, hutang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hutang kepada resi, yaitu pemuka agama, hutang kepada Pitara, arwah para leluhur. Sekarang yang sedang dilaksanakan ini adalah rene yang kepada Pitra, itu kepada arwah para leluhur. Upacara ngaben itu juga sama dengan kita membayar hutang kepada orang yang kita aben. Kalau tidak diupacarai, mereka yang meninggal itu, istilahnya di dalam lontar Atma Tattwa disebut akan menjadi butecuil. Butecuil itu roh-roh yang akan mengganggu.
Pelaksanaan ngaben tergolong rumit dan butuh waktu berhari-hari. Diperlukan juga berbagai sesajen dan perlengkapan upacara. Karena itulah, biaya ngaben bisa mencapai puluhan juta, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Kalau secara pelaksanaan memang paling rumit karena yang saya tahu itu semua itu ada dua konsep dia sebenarnya untuk upacaranya. Yang satu adalah upacara untuk yang persembahan ke dewa atau Sang Hyang Widinya, yang satu adalah ke sawo ataupun yang di aben tersebut. Sawo itu kita bilang sebagai orang yang meninggal ataupun orang yang akan di aben tersebut. Itu yang kita sebut sawo. Jadi untuk yang di sawo ini segala perlengkapannya memang sangat-sangat rumit, baik dari segi bahan karena komponennya itu dapat berupa puluhan bunga, puluhan daun, dan juga berbagai macam sate, daging-dagingan itu yang semuanya memang secara aturan, secara upacaranya itu dia memang harus seperti itu. Menggerakkan banyak orang akan melibatkan juga komponen-komponen itu. Jadi ini yang membuat biaya itu sangat besar gitu untuk dilakukan. Manganan jali griang grani indra parawata. Lagi dulu kau itu. Lagi dulu. Mulai jadi. Bondu. Dengan biaya yang mahal, pelaksanaan ngaben akan jadi masalah, terutama bagi warga miskin. Untuk menekan biaya, sebagian Banjar atau desa di Bali menyelenggarakan ngaben secara kolektif atau massal, termasuk di Banjar Adat Taman Kaja, Ubud. Di Taman Kaja, ngaben massal pertama dimulai tahun 2002. Sejak itu, ngaben massal dilakukan secara rutin, setiap 5 tahun sekali. Untuk mengatasi masalah biaya, sebenarnya di Banjar dari beberapa tahun yang lalu memang sudah ada program yang namanya program ngaben massal untuk menyiasati biaya yang digunakan. Kalau misalnya yang pribadi kan itu biayanya sangat besar dan ditanggung sendiri. Dan yang kita harapkan dengan ngaben massal ini kan tentu biayanya bisa kita bagi bersama. Suka dikenal ke? Menagi wasra putih kuning nih kak, raku wasra putih kuning nih kak, apun. Apun. Panggil sirap pengenaris nih kak, dan kasar nih kak sirap penganggil. Ini kalau kita meninggal di Bali, kita persembahkan namanya kunjung simpel, makanan yang kecil, makanan simpel itu namanya kunjung seperti ini. Ada airnya, ada kopinya, ada makanannya. Terus ini sudah, ini simbol-simbol aja sekarang.
Karena aslinya kan sudah, ini namanya kuanda. Yang di dalamnya ini. Ini orang sudah meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia, dia sudah ditutup. Bagi Made, tahun 2022 ini bukanlah pengalaman ngaben massal pertamanya. Tahun 2017, ia mengikuti ngaben massal untuk neneknya yang meninggal. Sewaktu itu sudah ngaben massal, tapi biayanya besar sekali. Kalau biayanya sekitar 18,5 keluar uang. Kalau yang dulu, meriah, banyak hiasan, dan pakai singa ya, singanya besar. Petulangan itu, kendaraan yang untuk upacara itu singa raja. Itu seharga 5,5 juta satu. Cái này với lùng lú thì nhí có. Gitau. Ini. Lawat sesnya. Kalau buka kan harus buka. Muntul. Yo. Seperti inilah kemeriahan yang dimaksud oleh Made. Yang sedang diarak warga ini disebut petulangan, yaitu tempat jenazah atau tulang pada prosesi pembakaran mayat. Secara spiritual, petulangan bermakna sebagai kendaraan pengantar roh orang mati menuju surga. Petulangan umumnya berbentuk hewan tertentu, seperti lembu atau singa. Setiap klan atau kelompok kekerabatan dari satu nenek moyang memiliki petulangan dengan ciri khas masing-masing, baik jenis, bentuk, atau warnanya. Dalam ritual ngaben, petulangan bentuk hewan ini menjadi salah satu komponen berbiaya besar.
Tahun 2017, Ngaben Masal Taman Kaja masih memakai petulangan bentuk hewan. Tapi di tahun 2022, petulangan bentuk hewan ditiadakan. Gantinya adalah table, yaitu kotak peti sederhana yang terbuat dari kayu. Tapi tak semua penangga atau keluarga peserta Ngaben Masal gembira dengan putusan itu. Sebelum itu, waktu rapat, ya banyak yang komplain yang punya. Mengapa kita bikin kotak? Loh, kok bikin kotak? Dari dulu kan udah pakai singa dan lembu gitu. Sekarang kok kotak? Apa artinya gitu? Ketika kita bersama berkumpul juga dengan para penangga, kita sampai mereka ada keinginan untuk membuat tabel, dan kita juga harus bertanya, apakah boleh kita memakai tabel kepada orang suci, kan gitu. Di dalam agama Hindu ada 3 dasar dalam kita menyelesaikan upacara. Yang utama ada yang madhya, ada yang nista. Nista dalam artian kecil, bukan nista dalam artian jelek, gitu. Dalam kita mengambil upacara itu tergantung dari modal. Nah, kalau modal kita besar, bisa kita mengambil yang utama. Kalau modal setengah, kita bisa ngambil yang madhya. Kalau maunya modal kecil, bisa kita ngambil yang kecil. Tingkatan yang kita ambil di Taman Kaja itu tingkatan yang untuk petulangannya kita ambil yang paling kecil. Dan yang lebih kecil dari itu pun ada. Pembakaran orang ada di beberapa tempat itu pakai batang pisang. Ketika itu berjalan boleh, ya kami laksanakan itu, dan biayanya hampir mungkin dari kalau bikin petulangan atau lembu atau singa itu hampir mungkin 80% berkurangnya biaya untuk itu. Kalau kita estimasi, kalau satu petulangan itu 5 juta, sekarang kita dapatnya mungkin 500 sudah dapat. Padahal awalnya kita udah setuju untuk memakai masing-masing kendaraan. Yang ada yang singa, ada yang lembu. Tetapi ada salah satu warga kami, kelompok keluarga. Dan mereka berpikiran mungkin kali ini kita harus berubah karena situasi pandemi. Saya sendiri tidak setuju sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi ini? Karena masih banyak teman-teman kita yang kita ajak satu kelompok sekarang untuk ngaben bersama. Bagaimana kita bisa menurunkan ego dan kita bisa mengangkat mereka. Mengangkat dalam arti apa? Kalau mengangkat mereka dan mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Mereka bisa menyelesaikan utangnya kepada leluhurnya, kepada orang tuanya, pada siapapun itu. Dengan catatan itu dah. Kita pakai kotak saja, pakai yang seperti tabel itu. Nah, ini yang saya rasa sih perlu juga apresiasi saya sampaikan kepada yang artinya yang mampu sudah mau menurunkan egonya ataupun dengan dirinya sendiri untuk mau turun ke tingkat yang bisa dijangkau oleh yang kurang mampu. Itu sih dasar saya. Tak hanya soal petulangan lembu dan singa yang diganti table, penghematan lain pun diupayakan semaksimal mungkin. Kalau penghematan yang
kami laksanakan untuk Ngaben 2022 ini ada beberapa bidang, diantaranya adalah pengurangan konsumsi karena itu porsi yang sangat besar. Kemudian pengambilan kegiatannya juga kita lakukan secara berkelompok. Jadi itu dasarnya kemarin ada COVID-nya, ada juga pembatasan orangnya, jadi ada terbentuk kelompok, kemudian dari kelompok itu kita desain biar bisa pengerjaan segala sarana prasarana upacara itu bisa dibagi. Jadi kalau pengerjaan itu secara efektif, ya tidak ada bahan yang terbuang, jadi bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya bikin 100 atau 1000, kita udah tahu pasti nih, di kelompok ini mengerjakan ini 1000, ya udah selesai. Kalau misalnya banyak orang, biasanya banyak yang terbuang, itu bikinnya 1000, jadinya malah 2000. Kalau dulu itu memang harus semua bersamaan, walaupun besar kecil pekerjaan, kadang-kadang itu semua. Nah ini yang kita dapat belajar juga banyak dari COVID sebenarnya. Pelaksanaan Ngaben massal di Banjar Adat Taman Kaja terus mencari bentuk ideal. Disesuaikan, diperbaiki, atau diubah, semua tergantung pada musyawarah warga. Saya sudah merasa bersyukur karena banyak ya, di samping tenaga yang kita dibantu, juga biaya yang paling sulit bagi saya. Kita berharap sih mencari di mana celah-celah yang harus kita hemat lagi. Karena dalam upacara ini nggak perlu gengsi ya. Nggak perlu gengsi harus besar seperti ini, harus besar seperti itu. Tapi biaya yang kita lihat. Nanti 5 tahunnya mungkin sesuai ya kondisi ekonomi, orang-orang ingin mempersembahkan yang terbaik untuk leluhurnya. Kita tidak boleh memotong. Seperti halnya 2002 pakai kotak, 2027 ya? 2007 harus pakai kotak, bukan begitu, tidak ada kata harus.